Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Jabung sedaya ingkang sami rawuh majelis menika, wabil khusus ingkang kawula hormati dumateng Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Nurus Solihati yang tasih dalam perjalanan nggih. Ingkang kawula hormati para wakil kepala sekolah. Ingkang kawula hormati Ibu Sukarti SPD selaku tuan rumah dalam acara halal bihalal di siang hari ini. Ingkang kawula hormati Ketua Komite dan anggota Komite SMP Negeri 2 Jabung dan sedaya mawon hadirin dan hadirat ingkang rawuh, termasuk Bapak Ibu guru dan keluarga besar SMP Negeri 2 Jabung. Jadi ya memang kalau terkait dengan hal-hal teknis ini kadang-kadang memang di luar prediksi dan di luar rencana. Kalau wau Ibu tuan rumah sampun dawuh niki sudah cek sound selama beberapa hari, ternyata ketika pelaksanaan ada kendala teknis. Tapi mugi-mugi kendala teknis terkait dengan sound system atau mixernya niki insyaallah boten ngurangi ganjaranipun panjenengan sedaya rawuh ing majelis ingkang barokah menika. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan saged ditakdiraken rawuh wonten majelis menika dalam acara yang istimewa, acara yang penuh barokah di menika halal bihalal keluarga besar SMP 2 Jabung. Mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya menika dicatat dening Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugi-mugi tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membawa risalah yang risalah itu sangat luar biasa dan yang harus kita syukuri, yang menikah nikmat iman dan Islam yang wonten pada diri kita masing-masing. Niki insyaallah kula mboten dangu-dangu niki wonten kantos mik. Kedap ya. Insyaallah ada harapan. Sakit.
kalau dari sisi bentuknya ini adalah tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, berbicara mengenai halal bihalal, ini sesungguhnya ada satu rangkaian di dalam ajaran Islam itu yang luar biasa kalau kita lihat. Ini pulau obah, beri kok betul, tengah ini betul, tengah obah. Boleh kau tengah naik betul kok betul tengah. Gitu. Para rawuh sedaya para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya apa yang kita laksanakan ketika bulan Syawal termasuk acara halal bihalal menikah, ini adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan, yang itu berkaitan erat dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Maka kalau kita lihat di dalam rangkaian ayat puasa ini saat ini masuk dan halal bihalal. Terus kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 183 ini, ketika orang-orang beriman itu diwajibkan berpuasa, maka Allah dawuh di penutup surat di penutup ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun. Lalu kalau kita kaitkan di rangkaian ayat berikutnya, berarti ayat tentang puasa itu bukan namung satu ayat, tapi 183 dan terus 188, dan itu saling terkait karena bicara tentang kurikulum puasa, lalu yang ingin dicapai dan sebagainya. Itu kalau panjenengan bersani, mangke kepanggil dan ayat 185 dan surat Al-Baqarah niku Allah dawuh dan penutup ayat niku walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kalau 183 niku la'allakum tattaqun, 185-nya niku wa la'allakum tashkurun. 186 niku wonten malih penutupnya la'allahum yarshudun. 187 niku penutupnya kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Takwa mati. Niki nopo kaitannya? Kali kaitannya dengan halal bihalal nopo? Niki ingkang insyaallah akan kita kupas walaupun tidak terlalu panjang insyaallah. Karena kalau mereka ngadep mriki lebih aman. Saniki pindah mriki ngadep mriki mboten aman. Ketok sing bala-bali mbak. Ketoke pun siap ngono. Atau kalau tangguh-tangguh mati mboten sengaja. Mas sudah siap mangkel pun kadang tinggal kalau adem kan mboten sengaja. Nah, sekarang kula masukkan ayat kalau penutup datang ayat la'allakum tattaqun. Yang menarik di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman itu untuk puasa. Pertama, yang poso niku panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, yang disentuh niku aspek keimanan. Niki kalau panjenengan titeni niki berbeda dengan kewajiban yang lain. Kalau Allah mewajibkan sholat itu tidak didahului ya ayyuhalladzina amanu, tapi langsung wa aqimus shalah. Zakat ingatkan wa atuz zakat. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kayak terkait dengan puasa ini dimulai dengan sentuhan keimanan. Napa? Pertama, ternyata puasa niku adalah ibadah yang sesungguhnya terkait dengan kualitas puasa kita. Niku yang tahu niku hanya Allah dan pelakunya sendiri. Ada orang puasa, ngomongnya ngakunya puasa, tapi ternyata jalan-jalan ke pasar kemudian mampir rokokan, nah ini ngomongin semerap. Atau tanggundi waktu ditakoki poso. Maka puasa itu adalah sisi-sisi batin yang ini harus dibangun untuk dikuatkan untuk menyambut panggilan atau kewajiban puasa itu. Makanya penutupnya itu la'allakum tattaqun.
Ini menggunakan bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu memiliki makna zaman yang akan datang, sekaligus sekarang akan datang, dan itu secara terus menerus. Maka berarti pesannya, kita ini kalau melakukan puasa, menjawab dengan keimanan kita, maka boleh jadi kualitas puasa satu orang dengan yang lain itu benten-benten. Ada yang puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan. Tapi nun sewu, di luar sana itu banyak yang ternyata masih melakukan hal-hal yang tidak baik, masih ngomong hal-hal yang kurang baik. Ini di luar sana. Kalau keluarga besar SMPN negeri ini insya Allah aman semua. Kualitas kualitas sing unggul, sana kualitas sing kawin. Insya Allah. Kalau husnul nomor ini tiang-tiang sedaya para rawuh ini adalah orang-orang berpendidikan yang menikah para bapak dan ibu guru yang luar biasa. Nah, la'allakum tattaqun ini adalah bagaimana kita meningkatkan prestasi takwa itu, yang kemudian prestasi takwa itu yang sesungguhnya itu adalah bisa kita lihat di dalam Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Napa niki maksudnya? Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya. Ya menika bilangan bulan Ramadan. Ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, nek dilihat siang harinya berarti posone nutup. Berarti itu namanya bagian dari menyempurnakan bilangannya. Nek ditingali saking dalu nih, maka dalu nih qiyamul Ramadannya luar biasa. Karena Rasulullah itu dawuh di hadis yang satunya man shoma ramadhana, tapi di matan hadis yang lain man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga yang dimaksud menyempurnakan bilangan hari-hari bulan Ramadan itu maksimal ibadahnya di siang hari sekaligus ketika di malam hari. Nah ini, kalau ini sudah dilakukan, nanti dampaknya apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum itu apa? Kita ini sebagai orang beriman yang selalu mengasah ketakwaan kita, maka nanti hasilnya itu adalah kita ini betul-betul memprioritaskan Gusti Allah. Jadi walitukabbirullaha itu esensinya adalah memprioritaskan Gusti Allah. Berarti perintah Allah itu di atas segala-galanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan ayat itu ditutup dengan wala'allakum tashkurun, agar senantiasa kalian panjenengan sedaya niki termasuk senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mengupgrade kesyukurannya sebagai hamba yang selalu bersyukur. Nah, dua kata kunci niki la'allakum tattaqun dengan wala'allakum tashkurun niki, inilah yang kalau kita lihat di dalam rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, ajaran Islam ini luar biasa. Mulai dari ketika Ramadan itu ini sudah lewat Ramadan, tapi kita sudah semuanya tahu bahwa Ramadan itu obral pahala. Maka di bulan Ramadan itu setiap orang beriman yang mau mengupgrade ketakwaannya secara total, maka dia betul-betul memanfaatkan Ramadan itu dengan baik, termasuk memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Ini berarti hubungan baik secara vertikal. Lalu kemudian di akhir Ramadan kita punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu adalah sebuah simbol. Kan pesannya itu jangan sampai orang-orang yang berada dalam kekurangan itu ketika hari raya Idul Fitri ini mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan, termasuk tidak ada ketersediaan makanan pokok. Ini jangan sampai. Makanya kita tunaikan zakat fitrah. Pesannya ibadah itu tidak hanya urusan soal vertikal, itu tetap harus baik, tetapi bagaimana kita ini menjadi orang yang soleh secara sosial. Berarti ada kepekaan sosial. Maka dalam Islam
Terus malih ditutup dengan hari raya Idul Fitri yang di situ kita mengumandangkan takbir, sekaligus di situ kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ini berarti hubungan secara horizontal. Makanya ada saling bermaaf-maafan, saling mendoakan minal aidin wal faizin. Napa maknanya minal aidin wal faizin itu? Nah, niku kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Dikira artinya minal aidin wal faizin niku mohon maaf lahir batin, padahal niku dua kata yang berbeda. Niku tutukannya mawon dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai minal aidin wal faizin, maka harus kita saling memaafkan satu sama lain. Nah, kalau kita lihat, ini banyak orang yang salah paham. Bahkan nun sewu, kadang-kadang ini nulis ucapan minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin, wal faizin, karena begini. Padahal yang pas niku minal aidin niku double dal ini kalau ditulis transliterasi di Indonesia niku hanya menggunakan D biasa. Wal faizin niku za berarti double z, buat usah dikasih D. Soalnya DZ niku dadosnya biasanya makin zal. Walaupun zal itu ada yang D dikasih titik bawahnya, transliterasinya kan. Ini mari guru bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan lebih detail. Oke. Nah, napa minal aidin niku sak jane potongan dari doa yang panjang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Jadi niku doa. Jadi setelah rangkaian ibadah Allah para rawuh para bapak ibu guru sedaya, maka ditutup dengan doa, kita sama-sama memaafkan lalu kita saling mendoakan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang kembali. Aid itu maknanya kembali. Kembali kemana? Orang niku semua orang ketika bayi baru lahir itu bersih. Maka kembali itu kembali seperti panjenengan baru lahir. Berarti apa? Ini berarti sudah beres dosa kepada Allah dengan dosa kepada sesama manusia. Itu yang diharapkan. Karena semua orang itu kan lahir mesti membawa fitrah, membawa kebersihan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi yang membentuk itu adalah lingkungan. Ya. Tapi semua orang itu bawa fitrah, yang fitrah itu berada dalam kesucian, tetapi dia memang sudah membawa potensi dan bakat masing-masing yang bisa jadi diturunkan dari genetik, dari orang tuanya, dari mbahnya, dari mbah-mbahnya dan seterusnya. Makanya dalam surah An-Nahl ini kalau panjenengan bersani, Allah dawuh di surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan panjenengan semua dari rahim ibu panjenengan sedaya, la ta'lamuna syai'an, tidak mengerti sesuatu. Tidak mengerti sesuatu niku termasuk menunjukkan orang ini betul-betul lahir itu dalam kondisi fitrah. Karena orang itu kadang-kadang kalau sudah mengerti sesuatu, itu kadang-kadang nek mboten saged menjadi pribadi yang bersyukur, itu kadang-kadang ninggalane saged dadi wong merasa lebih dibanding yang lain. Ini juga masalah. Makanya ini kita minal aidi. Kita berharap mudah-mudahan kembali. Terus kembali itu kembali yang bisa kita ambil pelajaran. Setiap bayi yang lahir niku, kalau panjenengan pirsani, niku lahir niku mesti dalam kondisi tangannya niku gegem. Niki yang normal. Dengan lahir atau yang ibu-ibu melahirkan, niku bayi niku normalnya mesti nangis, tangannya nangis mesti nyengkrem gegem. Terus nek tiang niku sedo, tiang niku kan berangkat lahir mulai dari masa kecil, masa remaja, dewasa, sepuh sampai kemudian dipanggil oleh Allah. Walaupun tidak semuanya bisa mencapai usia sepuh. Kadang masih remaja sudah dipanggil juga banyak. Oke. Niku tiang niku kalau sudah meninggal, niku secara naluri, secara alami, niku tangannya jeber, terbuka. Kecuali dalam kondisi-kondisi
tertentu, naudzubillah, ada kebakaran dia mempertahankan, nah itu biasanya beda. Kalau kondisi normal itu tiang setor itu tangannya masih jeber. Ternyata ini ada satu isyarat yang luar biasa. Kita ini lahir itu gegem, dan ketika nanti kembali kepada Allah tangannya terbuka, itu berarti pesannya dari gegem menuju terbuka. Gegem itu nopo? Gegem itu dari la ta'lamuna syai'a tadi, berarti kita harus mengumpulkan sesuatu. Yang asalnya tidak tahu apa-apa, kita belajar, kita sekolah, lalu nggak ada ilmu. Lalu kalau sudah punya ilmu, ilmu tidak disimpan. Panjenengan bersyukur dados bapak ibu guru, karena guru itu menyampaikan ilmu, berarti ada berbagi. Berbagi itu mengarah kepada tangan yang terbuka tadi. Dados guru ini luar biasa. Kalau mau, Yai nggak mimpin tahlil mau, dalam doa disebutkan wa ustadzina wa asatidina, itu disebutkan wa masyayikhina. Loh, jadi kan selalu dapat kiriman dungo saking murid-murid panjenengan. Nanti muridnya ngoten malih. Makanya ada doa wa masyayikhin itu sampai terus. Karena kita ini bisa menjadi guru itu juga salah satunya tidak lepas dari jasa guru-guru kita. Lalu panjenengan jadi guru. Kan ngoten. Jadi harus kita syukuri. Terus mengumpulkan nama maling, bukan hanya ilmu, umpama mengumpulkan berupa harta. Maka dalam Islam itu ada ajaran yang luar biasa, ada ajaran wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu sifat ibadur rahman. Jadi kalau punya harta apalagi lebih, maka jangan lupa di dalam harta kita itu ada hak yang harus kita tunaikan. Ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, yang itu menjadi kewajiban kita yang dimiliki. Makanya tadi itu ngumpulkan gak tumpuk-tumpuk tok, tapi ada distribusinya. Kenapa? Karena nanti kalau sudah kadung jeber tangan kita, ini semuanya otomatis kita tinggalkan. Karena dunia ini pilihannya hanya dua, kita yang meninggalkan atau kita ditinggalkan. Terus pokoknya ini kok ditinggal nose atau meninggalkan, mesti pilihan ini kok. Masih diugemi kayak yang apa pun, semuanya itu ucul ya ucul. Itu kalau urusan dunia. Nah, makanya di acara halal bihalal menikah, kembali ke pesan tadi itu, termasuk bagaimana kita ini kembali minal aidin, kembali kepada orang, sebagaimana termasuk orang-orang yang aid, yang kembali dalam kesucian. Rasulullah SAW nanti dawuh, yang hadisnya ini singkat, termasuk ditulis oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Niku hadis ini singkat, tapi ternyata ngelakon ini butuh betul-betul usaha yang luar biasa. Dawuhnya ini singkat, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Napa maknanya? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunta, kapanpun dan dimanapun kamu atau kalian berada. Dan ini kalau kembali kepada definisi takwa, salah satunya adalah ketika Umar Ibnul Khattab ditanya, takwa ini disebut, kata beliau nopo? Takwa itu adalah saya berjalan di atas sebuah tempat yang di bawahnya itu saya tahu banyak duri, banyak ranjau, sehingga saya jalannya tidak bisa asal-asalan, mesti harus hati-hati. Nah, pulau lan panjenengan ini orang tentunya ini udah hati-hati karena ranjaunya kata. Selama kita ini masih hidup di muka bumi ini, setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Hawa nafsu itu kalau tidak diarahkan, tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh agama, itu akan membahayakan manusia itu saja. Tapi kalau dibimbing akan luar biasa. Jadi setan terus akan menggoda. Macam-macam bentuk godaannya. Termasuk ya kalau kita ini interaksi sehari-hari dengan orang lain, kadang-kadang memercikkan permusuhan, kadang masalah sepele non sewu itu sampai jadi masalah gede. Nah, kita nggak bisa memanage, tidak bisa saling menyadari masing-masing. Maka di momentum halal bihalal niki, ini sesungguhnya adalah momentum yang tepat untuk kita saling memaafkan. Nun sewu, kadang-kadang nun sewu, ibu kepala sekolah ini pimpinan itu kan punya kewajiban mengingatkan.
wakil kepala sekolah nih ngoten. Tapi kadang-kadang dilingno niku ganjelan nih. Makanya momentum halal bihalal ini terus kunci caranya kita ini betul-betul minal aidi. Betul. Makanya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kok padahal umpami pimpinan sudah benar mengingatkan. Cuman kita kadang tidak tepat moodnya, nopo royo nopo akhirnya ganjel sampai lah itu. Padahal sesungguhnya kita tahu bahwa kita yang salah. Cuman kadang-kadang itu boten terima nih wonten. Karena di pimpinan itu gampang-gampang angin. Gak dilindung di amanat, yang makin ngerti kalau Gusti Allah makin di akhirat. Terus pun nih guru-guru di SMP Negeri 2 kan ngoten. Dan itu menjadi tanggung jawab pimpinan. Makanya diingatkan, jenengan ngilingno murid nih wonten. Kadang murid nih wonten sing yang sepai kadang boten trimo. Padahal itu di kewajiban panjenengan sebagai guru. Hanya yang perlu kita ambil pelajaran di dalam Al-Quran itu ketika ada kisah antara guru dan murid. Yang menikah kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Itu ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Nomor ini wonten ayat di dalam surah Al-Kahfi Allah dawuh fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi Nabi Musa itu nemui gurunya namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu disebut sebagai abdan min ibadina. Prestasi tertinggi seorang hamba atau seorang manusia itu ketika Allah sudah menyebut sebagai hamba. Kalau disebut hamba Allah itu berarti hubungan vertikal dengan Allah itu sudah bagus. Ini pesan implisit dari ayat ini. Kita ini kalau jadi guru, pertama yang harus kita upgrade ini kita memperbaiki hubungan kita dengan Gusti Allah. Kalau niku sudah terjalin dengan baik, maka kita punya murid seperti apa, kita menghadapinya dengan tenang karena servernya langsung dan Gusti Allah. Nah, ini harus kita upgrade. Urusan nunjuk teman kita, yang penting kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena manusia itu paling tahu dirinya. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'athira. Yang kedua nopo? Atainahu rahmatan min indina. Terus guru nih, Nabi Khidir dalam konteks sebagai guru itu Allah anugerahkan, Allah berikan rahmat, kasih sayang dari sisi Allah. Berarti pesannya guru niku dalam mendidik murid, dalam berinteraksi, dalam menyampaikan ilmu. Karena murid satu kelas niku sing durungono padha, tapi sing diterima niku mesti beda-beda. Ono sing cepet nangkepe, ono sing rodok suwe, ono sing pahami ngenteni 5 menit, wonten sing setahun gak paham-paham wonten kadang-kadang. Tapi guru niku harus didasari rahmat. Rahmat niku napa? Rahmat niku kasih sayang. Ya. Tetap guru niku biasanya sing dikeling itu murid sing pinter ambek murid sing paling mboten asal sing ngomong ngeten bisa aja. Ini kadang-kadang sing dikeling, tapi niku masuk teng donga. Walaupun tetap ada doa yang secara umum untuk murid-murid kita. Terus yang ketiga, wa atainahu min ladunna ilma. Jadi kalau Nabi Khidir konteksnya Nabi Khidir diberi ilmu laduni dari sisi Allah. Kalau ini berarti konteksnya kalau kita sebagai guru tentunya harus mengupgrade kapasitas keilmuan kita sebagai seorang guru. Guru itu tidak boleh merasa puas. Nah dari ayat ini kita juga bisa melihat ternyata guru itu tidak sekedar mengajarkan ilmu tetapi juga nilai atau attitude atau value. Ini juga penting. Makanya Allah mendahulukan di situ abdan min ibadina lalu rahmah. Ini sesungguhnya adalah attitude dan itu yang ternyata bisa jadi membekas pada anak didik kita, anak-anak kita sampai mereka lulus itu karena bagaimana kita bersikap di hadapan mereka. Ini penting sekali. Para hadirin dan hadirat rawuh sedaya yang Allah hormati. Kembali ke halal bihalal Allah. Jadi minal aidin. Lah nek sampun minal aidin, orang yang kembali fitrah maka gandengannya wal faizin. Niku mesti menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung yang sesungguhnya tersebut yang sukses itu. Kita itu kadang-kadang salah dalam memaknai kesuksesan. Wonten rencang sing keterima PNS, waduh sukses di warna PNS. Itu kita berdoa, tapi itu bukan akhir dari kesuksesan.
wonten sing pun gadah beliau sudah berhasil membangun begini, anak-anaknya sudah mentas semua, lalu sukses. Bisa jadi itu memang sukses, tetapi yang harus kita pahami niku sesungguhnya adalah kesuksesan yang bersifat proses. Karena sukses yang inti niku sebagaimana di dalam ayat di dalam surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Tiang itu yang sukses secara inti atau sukses endingnya itu kalau diselamatkan dari api neraka, kemudian oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, itulah disebut faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia itu wow, banyak ranjaunya, karena seringkali ada perhiasan-perhiasan yang kelihatannya indah di mata, menyilaukan pandangan, tapi ternyata membahayakan atau menjerumuskan manusia. Ini harus kita hati-hati. Nah, kemudian Al-Faizun itu siapa? Itulah penduduk surga yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Jadi penduduk surga itu adalah orang-orang yang sukses yang sesungguhnya. Maka apapun bentuk kesuksesan panjenengan, dari sisi keilmuan, dari sisi titipan harta, dari sisi keluarga, dari sisi karir dan sebagainya, mudah-mudahan niku sedaya menjadi sarana wasilah untuk menuju kesuksesan yang betul-betul yang hakiki, yaitu masuk ke dalam surga Allah nanti di akhir. Itulah makna wal faiz. Lalu wal makbuli itu sedaya amal ibadah kula lan panjenengan diterami dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir sebelum kula akhiri, kula eling mau wonten hadis yang terpotong baru satu tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Lama lanjutannya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perintah Rasulullah nopo? Kalau kita melakukan keburukan, maka segera perbaiki dengan amal-amal yang baik. Umpama ibadah kula lan panjenengan sholat wajibnya kurang, maka tambahi dengan ibadah-ibadah yang lain, tambahi dengan sholat sunnah. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain yang tidak disengaja, maka segera perbaiki, minta maaf dan melakukan hal yang baik. Itu nanti akan tamhuha, itu akan bisa menghapus dosa-dosa itu. Kata kuncinya sederhana. Kula lan panjenengan ketika berinteraksi dengan orang lain, kalau kita diperlakukan seperti ini tidak senang, maka jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau kita senang diperlakukan seperti ini, maka itulah yang harus kita lakukan. Kebaikan itulah yang harus kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia atau berakhlaklah dengan manusia, berinteraksilah dan hiasi dengan akhlak ketika berinteraksi dengan orang lain, bi khaliqin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yaitu dengan akhlak yang terbaik. Ini sesungguhnya ajaran Islam itu sangat-sangat indah. Hanya kemudian tidak semua orang yang menganut agama Islam itu mau melakukannya. Kata kuncinya namun setunggal, kita mulai dari hal-hal yang kecil dan kita mulai dari diri kita. Makanya Rasulullah ketika dimintai nasihat oleh sahabat, beliau hanya dawuh, ibda binafsi, mulailah dari diri panjenengan. Maka ketika kita bagaimana kedisiplinan kita di sekolah, bagaimana hal-hal yang lain terkait dengan kewajiban kita, maka kalau kita ikuti dawuh Rasulullah, ibda binafsik, semuanya mengamalkan itu, maka insya Allah yang terjadi adalah harmoni, yang terjadi adalah hal-hal yang baik, itu akan tumbuh di lingkungan kita, termasuk di lingkungan SMP Negeri 2 Jabung. Belum ini cekap bekaten, mohon maaf ini kalau tidak sistematis, karena loncat-loncat nih, apalagi tadi ada jeda yang cukup lama nih, menunggu. Mudah-mudahan nopo ingkang kula sampai akan ada sedikit hikmah yang bisa dipetik. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon pangapunten sepidah malih. Mungkin dalam hal-hal yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan atau dipandang kurang tepat atau menyinggung tanpa saya sadari,